Surabaya, sidang lanjutan perkara perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai yang mendudukan terdakwa Liliana Herawati. Sidang kali ini Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya menghadirkan Dr. Gansam Anan SH, MKN, ahli hukum perdata dari Universitas Airlangga dalam persidangan kasus dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan terdakwa Liliana Herawati di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Pada persidangan itu, ahli diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang perkumpulan dan aturan yang mendasari dari perkumpulan. Menurut ahli berdasarkan pasal 1 angka 1 Permenkumham nomor 3/2016, perkumpulan adalah badan-badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Namun secara umum salah satunya diatur dalam buku ketiga BW, bab 9 pasal 1653-1665, juga ada dalam Permenkumham nomor 3/2018 tentang tata cara pengajuan pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar perkumpulan juga pada Permenkumham nomor 10/2019, jelasnya. Untuk pendirian perkumpulan harus mendapatkan status badan hukum. Untuk pemberhentian dan pengangkatan organ perkumpulan bisa dilihat dalam pasal 1359 BW. Meski dalam pasal tersebut tidak diatur syarat-syarat pemberhentiannya. Artinya syarat-syarat pemberhentian anggota perkumpulan dikembalikan pada ADART perkumpulan itu sendiri, tuturnya, arti dari pernyataan. Menurut ahli, pernyataan adalah penyampaian oleh seseorang baik secara lisan maupun secara tertulis, elektronik, baik dalam akta di bawah tangan maupun melalui akta otentik terkait suatu peristiwa atau perbuatan tertentu. Selanjutnya kuasa hukum terdakwa membacakan pasal demi pasal dalam Akta No 13/2015 tentang pendirian Yayasan Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai. Pasal 13 ayat 4. Anggota perkumpulan dapat mengundurkan diri sebagai anggota perkumpulan ini dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada badan pengurus perkumpulan. Berdasarkan pasal demi pasal tersebut ahli mengatakan bahwa tidak cukup membuktikan kalau Liliana Herawati mundur dari perkumpulan. Syarat tertulisnya belum terpenuhi, meski saya melihat kalau notulen tertanggal 7 dan 11 November 2019 tersebut sebagai hasil keputusan rapat anggota. Dari notulen rapat 7 November 2019, saya tidak melihat pernyataan pengunduran diri dari Liliana, kata ahli. Pasal 20 ayat 1 tentang wewenang dan tugas badan pengurus menyebut, Ketua Umum Badan Pengurus berwenang mewakili perkumpulan ini. Dan apabila Ketua Umum Badan Pengurus berhalangan atau tidak ada di tempat dan hal itu tidak perlu dibuktikan karena ada pihak lain, maka seorang wakil Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Badan Pengurus mewakili perkumpulan ini di dalam maupun di luar pengadilan. Kalau ternyata Ketua Umum berhalangan, maka tindakan pelaporan polisi tersebut haruslah dilakukan oleh Wakil Ketua bersama-sama Sekretaris. Kalau ternyata hanya salah satu saja tentu bermasalah karena syaratnya harus bersama-sama. Pemberian surat kuasa kepada Erik Sastrodikoro melanggar anggaran dasar perkumpulan, papar ahli. Tim kuasa hukum Liliana Herawati juga bertanya kepada ahli mana lebih dulu antara Akta Nomor 51 Tahun 2012 tentang pendirian Yayasan Perkumpulan Akta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perkumpulan Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai. Ahli menjawab bahwa yayasan lebih dulu. Ditanya lagi oleh tim kuasa hukum terkait BAP ahli poin 17C, apakah ahli pernah disodori oleh penyidik sebuah akta pendirian yayasan di tahun 2019 seolah-olah terdakwa Liliana Herawati diam-diam mendirikan yayasan. Ya, saya pernah ditunjukkan akta tahun 2019 seperti itu. Usai persidangan kuasa hukum terdakwa mengatakan. Ahli mengatakan bahwa dari notulen 7 November sama yang BA 11 November itu tidak ada pengunduran diri. Tidak ada pengunduran diri dari terdakwa. Secara normatif Pak ya? Iya. Jadi yang kedua, mengenai mestinya tadi kita bicara kuasa kejapan Pak. Jadi yang kedua yang paling penting adalah mengenai surat kuasa. Jadi legal standing saudara saksi Erik Sastrodikoro itu tidak tepat, tidak benar, karena dia melanggar anggaran dasar. Anggaran dasar mengatakan yang boleh memberi dia kuasa ya untuk melapor di Poltabes itu harus 2 orang, wakil ketua umum dan sekjen, karena yang memberi kuasa dia kan ketua umum, artinya ketua umum berhalangan, maka harusnya kuasa itu diberi kepada 2 orang, bukan cuma kepada Erik. Tadi ahli mengatakan itu berarti melanggar anggaran dasar. Artinya tidak sah. Ya terserah nanti majelis berpendapat. Jadi pelaporan itu tidak sah ya? Tidak sah, karena harusnya kuasanya 2 orang.
Gitu. Sekjen sama Waketum. wakil ketua Iya. umum, karena ketua umum berhalangan. Itu diatur di pasal anggaran Pasal dasar 19 dan 20. 19 dan 20 20 anggaran anggaran dasar. dasar. Iya. Benar semua. Mulai dari polisi, jaksa sampai pengadilan nggak benar semua. Surat kuasanya nggak benar. Terus terkait tadi yayasannya yang ditunjukkan penyidikan 2019 bagaimana, Pak? Jadi gini, di dalam BAP ahli itu Menguntungkan terdakwa atau memberatkan? jelas menurut kami menguntungkan karena dia mengatakan bahwa tidak ada surat pengunduran diri. Tidak ada surat pengunduran diri. Yang kedua, surat kuasanya melanggar anggaran dasar. Itu poin pentingnya. Iya, poin sangat penting. Itu poin krusialnya ya, Pak? Sangat krusial. Surabaya, Rahayu mewartakan.